Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Darmawan Pelo selaku coach, Bapak Ardian Hidayat selaku penguji, serta Ibu Susiana Yustrida selaku fungsional perencana madya, mewakili Ibu Evita Asidah PLT Kasubag Analisa dan Evaluasi, bagian perencanaan Setdijen Perhubungan Udara selaku mentor. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun dengan judul Habituasi Nilai-Nilai Dasar Aneka dalam Pembuatan dan Penyusunan Database Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP beserta data dukung Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Golib Tamam Fauzi, bisa dipanggil Golib. Jabatan saat ini ialah ahli pertama perencana di unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bagian perencanaan, subbagian analisa dan evaluasi. Pendidikan saat ini ialah S1 Ilmu Ekonomi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 161 Tahun 2020 tentang peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, perencana pertama di subbagian analisa dan evaluasi memiliki tugas-tugas antara lain melakukan kegiatan identifikasi masalah, merumuskan alternatif kebijakan, mengkaji alternatif, menentukan alternatif, melakukan pengendalian pembangunan, penilaian hasil pelaksanaan kegiatan, pengembangan profesi perencanaan, dan melaksanakan tugas kedinasan yang lain. Dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat beberapa output yang harus diselesaikan. Salah satu output penting yang ada dalam subbagian ini ialah dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau sering kita sebut sebagai LAKIP. Dalam hal ini, saya spesifik berfokus pada LAKIP Unit Kerja Eselon 1 Ditjen Perhubungan Udara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam menyusun laporan ini, saya masih menemukan beberapa kendala yang menyebabkan belum optimalnya penyusunan maupun penyelesaian laporan ini. Saya telah mengidentifikasi terdapat 4 isu yang masih menjadi masalah. Yang pertama ialah terkait kurangnya kuantitas sumber daya manusia dalam rangka penyusunan laporan. Hal ini karena adanya staf ataupun penyusun laporan yang juga memiliki tugas ataupun rangkap tugas dengan tugas yang lain seperti penyusun laporan, kemudian juga menjadi operator serta tugas-tugas yang lain. Kemudian yang kedua, kurangnya atensi dari unit teknis untuk mengumpulkan data secara tepat waktu dan lengkap dalam proses penyusunan laporan. Hal ini berkaitan dengan kurang concernnya unit teknis untuk mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelaporan karena mereka fokus kepada hal-hal yang bersifat teknis. Kemudian yang ketiga, belum akuratnya data yang diberikan sehingga masih perlu dilakukan konfirmasi ulang. Hal ini berkaitan dengan adanya indikator kinerja utama di dalam LAKIP yang melibatkan lintas unit kerja sehingga perlu dilakukan konsolidasi serta harmonisasi agar datanya sinkron satu sama lain. Kemudian yang keempat, data-data kronologis yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan masih tersebar dan tidak terintegrasi. Dari 4 identifikasi isu ini, kami melakukan analisis dengan menggunakan analisis USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Untuk kemudian mengambil satu isu paling prioritas dengan melakukan skala pembobotan antara 1 hingga 5. Setelah kami melakukan pembobotan tersebut, kami menemukan poin tertinggi jatuh pada permasalahan keempat, yaitu data-data kronologis yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan masih tersebar dan tidak terintegrasi. Isu ini berkaitan dengan isu whole of government, sehingga kami menawarkan sebuah solusi pemecahan masalah, yaitu pembuatan dan penyusunan database laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Lakip beserta data dukung Ditjen Perhubungan Udara dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan tabel rancangan aktualisasi kegiatan ini. Terdapat 7 kegiatan dalam pembuatan dan penyusunan database ini. Yang pertama, berkoordinasi dengan mentor terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan. Terdapat 3 tahapan kegiatan yang akan dilakukan, antara lain meminta izin kepada mentor terkait ide, kemudian melakukan perbaikan sesuai masukan mentor jika nantinya terdapat perbaikan, kemudian yang ketiga, memulai persiapan untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu laporan rencana kegiatan yang disetujui. Nilai-nilai dasar aneka yang ada dalam kegiatan ini antara lain akuntabilitas dalam bentuk transparansi, nasionalisme dalam bentuk sopan santun, etika publik dalam bentuk profesional, komitmen mutu dalam bentuk efektif, serta anti korupsi dalam bentuk kejujuran. Kegiatan yang kedua yaitu menginventarisasi kebutuhan jenis data dan informasi dalam Lakip. Terdapat 3 tahapan kegiatan dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama, mengumpulkan dokumen Lakip untuk periode-periode sebelumnya, membaca dengan saksama substansi dalam Lakip, serta yang ketiga, menyusun daftar jenis data yang dibutuhkan. Adapun output yang dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu daftar inventarisasi jenis data yang dibutuhkan. Nilai-nilai dasar aneka yang ada dalam kegiatan ini antara lain akuntabilitas dalam bentuk tanggung jawab, nasionalisme dalam bentuk bekerja keras, etika publik dalam bentuk tanggap, komitmen mutu dalam bentuk cermat dan teliti, serta anti korupsi dalam bentuk disiplin dan mandiri. Tahapan yang ketiga adalah mengumpulkan data dan informasi yang tersebar dari berbagai sumber. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan ini, antara lain berkoordinasi dengan rekan kerja, terkait ketersediaan data, memohon izin untuk memperoleh data dan menyimpan data terkait, kemudian menyimpan data dan informasi pada komputer. Adapun output yang dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu kumpulan data dan informasi terkait penyusunan Lakip. Nilai dasar aneka yang ada dalam kegiatan ini antara lain akuntabilitas dalam bentuk kepercayaan, nasionalisme dalam bentuk sopan santun, etika publik dalam bentuk komunikasi, komitmen mutu dalam bentuk sistematis, serta anti korupsi dalam bentuk disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan yang keempat adalah memilih dan memilah data dan informasi sejenis berdasarkan kriteria. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan ini, yaitu menyusun rekapitulasi data dan informasi, menyusun kriteria pemilahan data dan informasi, serta yang ketiga menggolongkan dan menyimpan data dan informasi berdasarkan kriteria. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu kumpulan data yang terpilih dan dipilah berdasarkan kriteria. Nilai dasar aneka yang ada dalam kegiatan ini yaitu tanggung jawab, sabar, tanggap, cermat dan teliti, serta kerja keras. Kegiatan yang kelima ialah menginventarisasi alternatif ruang penyimpanan database yang potensial. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan ini yaitu mencari informasi terkait potensi penggunaan ruang penyimpanan, memfokuskan pada kelebihan serta kelemahan masing-masing alternatif, serta yang ketiga berkoordinasi dengan rekan kerja dan mentor terkait pengambilan keputusan penggunaan ruang penyimpanan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu ruang penyimpanan yang dipilih. Nilai dasar aneka yang ada dalam kegiatan ini antara lain akuntabilitas dalam bentuk transparansi, nasionalisme dalam bentuk sopan santun, etika publik dalam bentuk komunikasi, komitmen mutu dalam bentuk profesionalitas, serta anti korupsi dalam bentuk kejujuran. Kegiatan yang keenam ialah mengunggah data dan informasi sesuai kodifikasi. Terdapat 3 tahapan dalam kegiatan ini, yaitu menyiapkan data dan informasi yang akan diunggah, mengunggah data dan informasi sesuai kodifikasi yang telah disusun, dan yang terakhir mengecek kembali hasil unggahan serta penempatan dokumen sesuai kodifikasinya. Output yang dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu data dan informasi yang telah diunggah. Nilai dasar aneka yang ada dalam kegiatan ini yaitu akuntabilitas dalam bentuk tanggung jawab, nasionalisme dalam bentuk kerja keras, etika publik dalam bentuk standar tinggi, komitmen mutu dalam bentuk cermat dan teliti, serta anti korupsi dalam bentuk kedisiplinan dan mandiri. Tahapan yang ketujuh, kegiatan yang ketujuh,
atau kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan pada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan ini terdiri dari melengkapi data dukung penyusunan laporan, menulis laporan berdasarkan kronologi tahapan kegiatan, kemudian mencetaknya, menghadap pimpinan untuk melaporkan hasil kegiatan. Output dari kegiatan ini yaitu melaporkan hasil penyusunan database Lakip. Nilai-nilai dasar yang ada dalam kegiatan ini yaitu integritas, tepat waktu dan mematuhi aturan, komunikasi, cermat, jujur, dan disiplin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus, kurang lebih 6 minggu. Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada bulan Juli, minggu pertama hingga minggu keempat ialah kegiatan nomor 1 hingga 6. Kemudian dilanjutkan oleh kegiatan nomor 6 dan 7 pada 2 minggu terakhir di bulan Agustus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya penyusunan database ini diharapkan berdampak pada pekerjaan di subbagian analisa dan evaluasi. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penyusunan database ini antara lain memudahkan penggunaan data dalam rangka penyusunan laporan, kemudian menjamin ketersediaan data dan informasi pendukung secara historis dalam penyusunan laporan maupun dalam rangka evaluasi kebijakan, serta meningkatkan kolaborasi antar staf penyusun laporan melalui penggunaan data berbagai pakai atau yang kita sebut sebagai data sharing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.